Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakhrul Rozi dengan NPM 2040401057. Saya dari lokal 2B Manajemen. Pada video kali ini saya ingin memberikan kultum mengenai sholat jenazah. Sholat jenazah adalah sholat yang dilakukan oleh kaum muslimin terhadap saudaranya sesama muslim yang meninggal dunia dengan syarat dan rukun tertentu, yang adanya apabila sholatnya tidak dilakukan dengan syarat dan rukunnya, maka sholatnya tidak dianggap sah. Nah, sholat jenazah sendiri dilakukan tanpa ruku dan sujud, yang artinya dilakukan secara berdiri dari awal hingga selesai, tetapi tidak dianjurkan bagi yang tidak mampu. Dalam hukum sholat jenazah adalah fardu kifayah, yang artinya apabila sebagian muslim telah menjalankannya, maka sebagiannya lagi tidak dianjurkan. Tetapi apabila tidak ada yang sama sekali menjalankannya, maka semua orang yang berada di sekitar situ akan mendapatkan dosa. Nah, dalam menjalankan sholat jenazah sendiri akan mendapatkan pahala sebesar 1 qirot sesuai dengan hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Muslim. Nabi Muhammad SAW pernah menyebutkan apabila seseorang menjalankan sholat jenazah maka akan mendapatkan 1 qirot, dan apabila seseorang menjalankan hingga menyaksikan jenazah itu dimakamkan maka akan mendapatkan 2 qirot. Qirot sendiri adalah sebuah pahala sebesar gunung, yang seperti gunung Uhud, kata Nabi Muhammad SAW. Syarat dalam menjalankan sholat jenazah. Syarat dalam sholat jenazah adalah hal-hal yang harus dipenuhi dalam melaksanakan jenazah. Jika tidak terpenuhi syarat tersebut menyebabkan sholatnya tidak sah. Adapun syaratnya jenazah sebagai berikut. Yang pertama, suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari hadas dan najis, serta menutup aurat dan menghadap kiblat sebagaimana sholat dijalankan sholat biasa. Yang kedua, sholat dilakukan sesudah jenazah selesai dimandikan dan dikafani. Yang ketiga, jenazah ditaruh di depan orang yang sholat kecuali dalam menjalankan sholat gaib. Rukun dalam sholat jenazah. Rukun sholat jenazah adalah sesuatu yang harus dikerjakan secara berurutan dalam sholat jenazah. Jika tidak dipenuhi salah satu rukunnya, maka akan menyebabkan sholatnya tidak sah atau tidak dianggap menyolatkan sholat jenazah. Rukunnya sebagai berikut. Yang pertama, membaca niat cukup di dalam hati. Yang kedua, berdiri jika mampu. Yang ketiga, membaca takbir sebanyak 4 kali. Kemudian membaca Al-Fatihah dan sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Kelima, membaca doa untuk jenazah. Dan yang terakhir, membaca salam seperti dalam sholat biasa. Nah, sunnah dalam sholat jenazah. Ini sunnahnya tidak dikerjakan tidak apa-apa, tetapi dianjurkan apabila mau. Pertama, mengangkat tangan setiap kali takbir. Yang kedua, merendahkan suara bacaan isir seperti bacaan pada sholat zuhur atau asar. Nah, ketiga, membaca ta'awudz terlebih dahulu. Yang keempat, disunahkan banyaknya jamaah, minimal 3 shaf jika tempatnya memungkinkan. Tetapi jika tidak memungkinkan, boleh lebih dari 3 shaf. Bahkan jika jamaah sedikit, tetap dibuatkan 3 shaf. 3 shaf sendiri sebanyak 5 orang atau 7 orang. Tata cara sholat jenazah. Yang pertama, jenazah diletakkan di depan jamaah. Jika mayatnya laki-laki, maka imam berdiri di depan kepala jenazah. Jika perempuan, maka imam berdiri di perut jenazah. Kedua, imam berdiri paling depan diikuti oleh makmum. Jika yang mensolati sedikit, usahakan dibuat 3 shaf atau 3 baris. Ketiga, imam semua jamaah berdiri dengan berniat melakukan sholat jenazah dengan 4 takbir. Niatnya tersebut sebagai berikut. Usolli ala hadal mayyiti arba'a takbiratin fardu kifayati imaman lillahi ta'ala. Aku berniat sholat atas jenazah ini 4 takbir fardu kifayah sebagai imam karena Allah Ta'ala. Itu doa niat
untuk imam, tetapi jika kita makmum maka kita membacanya sebagai berikut: usolli ala hadal mayyiti arba'a takbiratin fardu kifayati makmuman lillahi ta'ala. Aku berniat sholat atas jenazah ini 4 takbir fardu kifayah sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Apabila jenazahnya perempuan, maka doanya pun berubah. Ada berbunyi sebagai berikut: usolli ala hadihil mayyitati arba'a takbiratin fardu kifayati imaman lillahi ta'ala. Itu sebagai imam. Apabila sebagai makmum, usolli ala hadihil mayyitati arba'a takbiratin fardu kifayati makmuman lillahi ta'ala. Setelah membaca niatnya, kemudian takbir pertama, takbiratul ihram, dengan membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah sendiri tanpa disertai dengan doa iftitah ataupun surat pendek, surat pada umumnya. Hal ini berdasarkan dengan pendapat banyak ulama. Dalam sholat jenazah tidak diwajibkan membaca doa iftitah. Kemudian membaca takbir yang kedua, membaca salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang artinya, ya Allah, limpahkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya di sini menggunakan salawat Nabi hanya sampai Muhammadin karena saya menyesuaikan dengan masjid yang ada di sekitar saya. Selanjutnya pada takbir yang ketiga, yaitu membaca doa untuk jenazah yang berbunyi Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nah, dalam doa ini ada yang versi panjangnya, tetapi saya hanya menyesuaikan dengan doa yang saya gunakan di masjid sekitar saya. Nah, yang berbunyi, ya Allah, ampunilah ia, kasihanilah ia, sejahterakanlah ia, maafkanlah kesalahannya. Nah, dan takbir yang keempat, yang terakhir, membaca sebagai berikut: Allahumma la tahrimna la'ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana walahu. Yang artinya, ya Allah, janganlah engkau menjadikan kami penghalang dari mendapatkan pahalanya, dan janganlah engkau beri kami fitnah sepeninggalnya, dan ampunilah kami dan dia. Kemudian membaca salam sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan, rahmat Allah dan keberkahannya semoga untuk kalian semua. Itu saja, sekian dan terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Apabila banyak kekurangan, mohon maaf. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan komen di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.